Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 5, bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan kembali melakukan kegiatan PJJ pada mata pelajaran fikih. Untuk hari ini materinya ialah halaman 87 tentang ketentuan haji. Apa saja sih tentang ketentuan-ketentuan haji? Yang pertama, waktu haji. Ibadah haji hanya dilaksanakan di bulan Zulhijjah, ya. Rangkaian pelaksanaan ibadah haji mulai tanggal 9, 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, ya. Namun niat ibadah haji sudah bisa dari bulan Syawal, ya. Dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah sudah bisa. Namun ibadah inti haji akan berlangsung dari tanggal 9, 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Ya. Kemudian apa sih syarat-syarat haji? Syarat-syarat wajib haji. Yang pertama, orang yang melaksanakan ibadah haji harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Orang yang berhaji wajib beragama Islam supaya hajinya menjadi sah. Yang kedua, berakal sehat, ya, supaya ibadah hajinya menjadi sah dan gugur kewajiban adalah orang tersebut wajib berakal sehat. Yang ketiga, baligh atau dewasa, supaya hajinya sah dan menggugurkan kewajiban, orang tersebut harus sudah baligh atau dewasa. Islam, baligh, berakal sehat. Kemudian yang keempat, merdeka. Syarat wajib haji yang keempat adalah merdeka. Orang tersebut merdeka, bukan budak. Kemudian syarat yang kelima ialah mampu atau istita'ah, ya. Jika seseorang sudah memiliki 5 syarat ini, maka dia sudah wajib melaksanakan ibadah haji, yaitu Islam, baligh, berakal sehat, ya, merdeka dan mampu atau istita'ah. Nah, untuk istita'ah ini atau mampu ini memiliki kriteria tertentu. Kriteria istita'ah atau kriteria mampu dalam ibadah haji yaitu yang pertama, mampu jasmani dan rohani, sehat jasmani dan rohaninya. Yang kedua, memiliki bekal atau ongkos yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji, bekal yang ditinggalkan untuk orang di rumah ketika pelaksanaan ibadah haji dan ketika pulang. Yang ketiga, memiliki kendaraan yang mengantarkan sampai tujuan, ya. Berarti dari Indonesia ini menaiki pesawat sampai ke Mekah, itu ya. Sampai ke Mekah. Yang keempat, aman dalam perjalanan. Di dalam perjalanannya aman. Diprediksi akan aman, tidak ada halangan atau gangguan satu apapun. Yang kelima, jika yang berhaji itu wanita, dia harus pergi bersama mahramnya. Mahram di sini ialah seperti ayahnya, adiknya, adik kandungnya, kakak kandungnya atau pamannya, itu ya. Itu disebut mahram, yaitu orang yang kerabat dekatnya, itu ya. Kemudian ada kesempatan melaksanakannya, memiliki kesempatan melaksanakannya, itu ya. Kalau tidak memiliki kesempatan melaksanakan, seperti di Indonesia ini ibadah haji itu harus menunggu, ya, terkadang sampai 15 tahun atau 10 tahun, ya. Sebelum masa tunggu itu berakhir, berarti dia belum punya kesempatan, maka dia belum wajib menjalankan ibadah haji. Nah, ketika sudah waktunya jadwal dia berangkat, maka dia wajib berangkat ibadah haji. Kemudian setelah tadi sudah dijelaskan waktu melaksanakan ibadah haji, syarat wajib haji, maka haji pun memiliki rukun. Rukun ibadah haji itu apa saja? Yang pertama, ihram, yaitu berniat melaksanakan ibadah haji dengan memakai baju ihram, ya. Untuk laki-laki, baju ihram ini hanya 2 helai kain, untuk bawahan dan untuk atasan, dan tidak berjahit. Sedangkan untuk perempuan, pakaian yang menutup semua aurat, biasanya memakai gamis, kerudung, ya, yang menutup aurat.
Rukun haji yang kedua yaitu wukuf, yaitu berkumpul di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Disebut wukuf itu tanggal 9 Zulhijjah berkumpul di padang Arafah. Yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran disebut tawaf. Yang keempat sa'i, yaitu beralih kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima tahallul, yaitu mencukur rambut sebagai pertanda selesainya rangkaian ibadah haji. Cukur rambut ini cukup 3 helai. Yang terakhir itu tertib, ya. Jadi rukun haji ada 6. Syarat haji ada 5, rukun haji ada 6, ya. Syarat haji yang pertama Islam, balik, berakal, sehat, merdeka, dan mampu. Untuk mampu ini memiliki beberapa kriteria, ya. Kemudian rukun haji ada 6. Yang pertama ihram, kedua wukuf, ketiga tawaf, keempat sa'i, kelima tahallul, dan keenam tertib. Kemudian yang keempat, selain ada rukun haji, ibadah haji juga memiliki beberapa kewajiban yang mesti dilakukan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji. Disebut dengan wajib haji, ya. Rukun haji jika tidak dilakukan maka hajinya tidak sah. Tapi kalau wajib haji ini jika ditinggalkan hajinya menjadi sah, tetapi dia mendapat denda, wajib membayar denda. Apa saja wajib haji? Yaitu hal-hal yang wajib dilakukan ketika ibadah haji. Yang pertama, berihram dari miqat, yaitu tempat yang ditentukan untuk memulai ibadah haji. Ya. Ada beberapa tempat-tempat, ya, di sekitar Masjidil Haram, di sekitar tanah haram untuk tempat berniat haji, ya, bagi seluruh umat muslim di dunia. Di Indonesia ini berniat hajinya itu bertempat di Yalamlam, gitu ya. Yang di Madinah yaitu di Bir Ali. Kalau orang Mekah sendiri ihramnya yaitu di Mekah. Yang kedua mabit atau bermalam di Musdalifah. Setelah wukuf, malamnya dia berjalan ke Musdalifah dan bermalam di Musdalifah mengambil batu. Yang ketiga melontar jumroh. Jumroh ada 3, ada Aqobah, Ula, dan Wusto. 1 jumroh melempar 7 kerikil. Yang kelima mabit bermalam di Mina tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Mabit di Mina ini untuk melempar jumroh 1 harinya 3 kali lemparan. Jumroh Aqobah, Ula, dan Wusto sampai tanggal 13. Yang keenam melaksanakan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Setelah tahallul, ya, melaksanakan tahallul, cukur rambut, maka jamaah haji akan mulai bersiap-siap untuk kembali ke tanah airnya. Sebelum meninggalkan Masjidil Haram, maka dia tawaf wada sebagai kewajiban haji. Dia tawaf wada dulu. Dan yang terakhir menghindari larangan-larangan ibadah haji. Ibadah haji memiliki larangan-larangan yang wajib ditinggalkan. Jika dilakukan, sebagiannya dapat membatalkan ibadah haji, sebagiannya dapat mengurangi pahalanya dan wajib membayar denda, gitu ya. Jadi wajib haji itu ada 7, ya. Wajib haji ada 7. Yang pertama berihram dari miqat, kedua mabit di Musdalifah, ketiga melempar jumrah, keempat mabit di Mina, kelima tawaf wada, ya. Keenam menghindari larangan ibadah haji, gitu ya. Dan melontar 3 jumrah, ula, wusta, dan aqobah. Nah, tadi kamu telah mendengar ada rukun haji, ada wajib haji. Apa sih perbedaannya? Perbedaan rukun haji dan wajib haji. Rukun haji yaitu semua amalan haji yang harus dikerjakan oleh jamaah haji, dan bila tidak dikerjakan hajinya tidak sah dan tidak dapat diganti dengan membayar dam atau denda. Itu rukun haji, ditinggalkan hajinya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan dam. Sedangkan wajib haji yaitu segala amalan haji yang wajib dikerjakan oleh jamaah haji, tetapi jika tidak dikerjakan bisa diganti dengan dam. Nah, kalau wajib haji
wajib dikerjakan, tapi jika ditinggalkan dia wajib bayar dam. Hajinya sah dan wajib bayar dam. Itu perbedaannya ya. Perbedaan rukun dan wajib haji. Ya, kalau rukun haji ditinggalkan, hajinya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan dam. Kalau wajib haji wajib dilakukan, jika ditinggalkan hajinya tetap sah, tetapi dia wajib membayar denda atau dam. Nah, itu beberapa ketentuan tentang ibadah haji ya yang bisa disampaikan untuk PJJ hari ini. Terima kasih untuk kamu yang sudah mengikuti PJJ dengan baik. Nah, untuk memantapkan pemahaman kamu dalam PJJ hari ini, silakan ditulis beberapa soal kemudian dijawab ya di buku tulis kalian. Yang pertama soalnya ialah kapan waktu pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua, sebutkan syarat wajib ibadah haji. Yang ketiga, sebutkan rukun-rukun ibadah haji. Yang keempat, sebutkan wajib haji. Dan yang kelima, jelaskan perbedaan antara rukun dan wajib haji. Nah, itu adalah soal PJJ hari ini tentang fikih. Silakan ditulis di buku tulis kemudian dijawab ya sesuai dengan penjelasan Pak Ahmad dan yang ada di buku tadi. Terima kasih buat kamu yang sudah mengikuti PJJ dengan baik, mengirimkan tugasnya kepada Pak Ahmad. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.